mantap. Ya, bagaimana kabarnya Bu Wiwi hari ini? Alhamdulillah Bu Dani, kabar saya juga sehat. Nah, pada kesempatan kali ini nanti Bu Dani akan melakukan coaching seperti itu ya. Nah, sebelum Bu Dani melakukan coaching, nanti ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Bu Dani. Nah, yang pertama ini, mari kita mendiskusikan terlebih dahulu tentang rubrik penilaian kita hari ini. Nah, nanti Bu Dani akan saya amati dan saya nilai terkait proses coaching yang akan Bu Dani lakukan. Kemudian nanti saya juga ingin mengetahui bagaimana proses coaching terjadi, apakah sudah menggunakan alur tirta atau belum, terus bagaimana Bu Dani memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Puja, apakah sudah berbobot atau belum. Selanjutnya juga apakah Bu Dani sudah merespon atau menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari coaches. Nah, jangan lupa nanti juga disesuaikan ya Bu Dani dengan prinsip coaching kita, yaitu diantaranya ada kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan selanjutnya ya Bu Dani nanti. Nah, sebenarnya kompetensi apa sih yang ingin Ibu Dani kembangkan melalui kegiatan coaching hari ini? Ya, terima kasih Bu Wiwi atas pertanyaannya. Potensi yang ingin saya kembangkan kali ini yaitu yang pertama adalah presence atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Ya. Oke, bagus sekali Bu Dani. Jadi dari ketiga kompetensi tadi, nah yang mana sih kompetensi yang secara spesifik yang ingin Bu Dani kembangkan? Kompetensi spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot Bu. Oke, bagus sekali Bu Dani. Nah, kemudian pertanyaan yang terakhir ya. Iya. Indikator yang bagaimana yang diinginkan Ibu Dani setelah atau dalam proses coaching ini? Iya. Saya ingin coach saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi di sekolahnya Bu, kemudian dapat menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan tersebut. Oke, baik Bu Dani, demikian percakapan kita pra-observasi. Nah, semoga dalam kegiatan observasinya nanti atau pada kegiatan coaching yang Bu Dani lakukan nanti bisa berjalan lancar dan tanpa ada kendala. Ya, terima kasih Bu Wiwi atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Ya, selamat melaksanakan coaching. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Alfan. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah sehat. Jadi Yes. bagaimana kabarnya? Alhamdulillah saya sehat Pak. Dengar-dengar Pak Alfan itu ada yang mau disampaikan atau diceritakan ya Pak? Iya Bu, betul. Iya. Ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Bu Dani. Iya, kira-kira apa Pak yang mau disampaikan pada saya Pak? Ini loh Bu, saya ingin mencari solusi untuk mengatasi salah satu murid saya yang terbiasa tidak fokus pada waktu mengikuti pelajaran di kelas Bu. Gitu. Anaknya itu dia sering tidak konsentrasi, tidak mendengarkan ketika diterangkan, dan sering mengganggu di kelas. Oh gitu, ya. Baiklah, jadi tujuan kita hari ini adalah menemukan solusi yang tepat ya Pak Alfan untuk meningkatkan fokus dan disiplin murid-murid Pak Alfan di kelas. Nah, kira-kira apa ada target atau pencapaian spesifik Pak yang ingin Bapak capai? Iya Bu, ada target saya Bu. Saya ingin murid-murid saya lebih tenang dan fokus saat belajar dan kelas menjadi lebih kondusif untuk proses belajar mengajarnya Bu. Iya. Baiklah Pak Alfan, itu adalah tujuan yang bagus dan terukur. Mari kita lanjutkan ke tahap selanjutnya ya Pak Alfan. Nah, sekarang coba ceritakan Pak Alfan lebih detail tentang masalah yang Pak Alfan hadapi di kelas. Apa saja yang biasanya terjadi saat murid-murid tidak fokus dan mengganggu? Coba ceritakan Pak Alfan. Iya, murid saya itu sering berbicara satu sama lain ketika saya menerangkan, terus keluar masuk kelas tanpa izin. Hal itu yang membuat sulit untuk mengajar dan murid-murid lain itu
jadi terganggu belajarnya Bu. Kira-kira sudah berapa lama Pak Alvan masalah ini terjadi ya? Apakah ada kejadian atau perubahan tertentu yang memicu masalah ini Pak? Masalah ini terjadi sejak awal-awal semester Bu. Sepertinya murid belum terbiasa dengan gaya mengajar saya dan beberapa dari mereka merasa bosan dengan materi pelajaran. Oh gitu, baiklah. Jadi ada beberapa faktor yang berkontribusi terhadap masalah ini ya. Seperti gaya mengajar Pak Alvan, materi pelajaran yang kurang menarik, dan kurang disiplin di kelas ya Pak Alvan. Kemudian apakah Pak Alvan sudah mencoba mencari tahu penyebab utama dari masalah ini ya Pak ya? Saya sudah mencoba berbicara dengan beberapa murid, tapi mereka tidak memberikan jawaban yang jelas. Saya juga sudah mencari referensi tentang cara mengatasi masalah ini, Bu. Tapi saya masih belum yakin dengan solusinya. Ya, tidak apa-apa Pak Alvan. Kita akan bahas solusi bersama-sama di tahap selanjutnya ya Pak. Oke, Pak Alvan, berdasarkan informasi yang telah kita kumpulkan, apa saja ide atau solusi yang Pak Alvan pikirkan untuk mengatasi masalah ini ya? Saya ingin mencoba beberapa metode mengajar yang lebih kreatif dan interaktif, seperti menggunakan media visual, permainan edukatif, dan diskusi kelompok. Saya juga ingin membuat aturan kelas yang jelas dan konsisten, dan memberikan reward bagi murid yang berperilaku baik. Seperti itu. Iya, bagus Pak Alvan. Itu ide-ide yang sangat-sangat bagus. Selain itu Pak Alvan juga bisa mencoba membangun hubungan yang baik ya dengan murid-muridnya, menunjukkan perhatian dan menciptakan suasana belajar yang positif. Bagaimana menurut Pak Alvan? Saya setuju. Saya akan berusaha lebih dekat dengan murid-murid dan membuat kelas menjadi tempat yang menyenangkan untuk belajar. Iya, baiklah Pak Alvan. Sekarang mari kita buat rencana aksi yang konkret. Kira-kira apa saja langkah-langkah yang akan Pak Alvan lakukan untuk menerapkan solusi-solusi tersebut? Iya Bu, ada beberapa ini. Yang pertama, saya akan membuat rancangan pembelajaran yang lebih menarik dan interaktif untuk minggu depan. Yang kedua, saya akan mendiskusikan aturan kelas dengan murid-murid dan meminta masukan mereka. Dan saya akan menyiapkan sistem untuk memotivasi murid-murid agar berperilaku baik. Yang terakhir, saya akan lebih sering berinteraksi dengan murid-murid di luar jam pelajaran. Ya, bagus Pak Alvan ya. Pastikan Pak Alvan membuat timeline yang jelas untuk setiap langkah dan mencari progres yang telah dicapai. Jika Pak Alvan mengalami kesulitan, jangan ragu untuk bertanya kepada saya ya Pak Alvan, atau mencari bantuan dari guru lain yang berpengalaman. Baiklah Pak Alvan, sekarang untuk memastikan komitmen Pak Alvan terhadap rencana aksi ini, bisakah Pak Alvan ulangi lagi apa yang akan Pak Alvan lakukan untuk mengatasi masalah murid-murid Pak Alvan tadi? Iya Bu, saya akan membuat rancangan pembelajaran yang lebih efektif dan interaktif untuk murid saya untuk pelajaran minggu depannya Bu. Yang kedua, saya akan mendiskusikan aturan kelas dengan murid-murid dan meminta masukan mereka. Terus yang ketiga, saya akan menyiapkan reward bagi murid-murid untuk memotivasi agar berperilaku baik. Oke, Alhamdulillah Pak Alvan sudah ada gambaran ya untuk bagaimana menciptakan adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif lagi. Oke, saya tunggu nanti ya Pak Alvan kabar-kabarnya setelah melakukan coaching untuk mendengar cerita-cerita lagi dari Pak Alvan. Mungkin percakapan kita hari ini kita cukupkan sampai di sini. Semoga rencana-rencana Pak Alvan untuk coaching berkolaborasi dengan temannya, dengan teman sejawat bisa berjalan dengan lancar ya Pak Alvan. Iya Bu, terima kasih banyak sudah mau meluangkan waktunya, sudah mendengarkan keluh kesah saya. Mudah-mudahan nanti apa yang saya lakukan ini bisa bermanfaat dan menjadi perubahan lebih baik di sekolah saya. Iya, sama-sama Pak Alvan. Mungkin lain kali kalau ada yang ingin diceritakan, langsung Pak Alvan bisa menghubungi saya ya. Semoga kita bisa mengobrol lagi di lain kesempatan.
Begitu saja Pak Arfan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Arfan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Dani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Bibi. Oke, Bu Dani tadi sudah melakukan coaching ya bersama Pak Alvan selaku coach. Nah, selanjutnya ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan pasca observasi. Nah, tadi Bu Dani sudah melakukan coaching. Nah, saat melakukan coaching bersama Pak Alvan tadi, bagaimana sih indikator ketercapaian yang diinginkan oleh Bu Dani? Iya. Terima kasih Bu Wiwi. Di saat saya melakukan coaching dengan Pak Alvan tadi dengan menggunakan alur tirta ya Bu ya, saya menanyakan tujuan, identifikasi rencana aksi dan tanggung jawab sehingga alur tersebut bisa menggali coach untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusi Bu Wiwi. Oke, baik sekali itu Bu Dani. Jadi Bu Dani sudah mencoba untuk menggali tujuan, identifikasi, dan penyelesaian masalah terhadap coach tadi. Nah, itu bagus sekali Bu Dani. Iya. Nah, menurut hasil observer saya ini tadi, pada proses coaching antara Bu Dani dengan Pak Alvan itu sebenarnya sudah berjalan dengan baik. Dan proses alurnya itu juga sudah sesuai dengan alur kita yang meliputi tujuan, identifikasi, rencana aksi, serta tanggung jawab. Nah, Bu Dani juga sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada Pak Alvan sehingga Pak Alvan bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Nah, selain itu Bu Dani tadi juga sudah menggunakan atau melakukan prinsip-prinsip dalam coaching. Nah, pertanyaan terakhir Bu Dani ya, kompetensi apa lagi yang ingin Bu Dani kembangkan berdasarkan hasil yang telah dilakukan oleh Bu Dani tadi? Ya, terima kasih Bu. Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses selama saya menjadi coaching tadi, sehingga nantinya saya dapat melakukan coaching terhadap Pak Alvan itu lebih baik lagi. Ya. Oke, bagus sekali Bu Dani ya. Nah, mungkin cukup sekian ya Bu Dani. Semoga kedepannya nanti kita bisa melakukan coaching dengan baik lagi ya Bu. Ya. Nah, demikian observasi kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Dewi. Terima kasih.